Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matil islami wal iman. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muhtaram wal mukarram, yang sangat saya muliakan, saya sangat beten kaula muljaki, para alim ulama, para asatid, dan juga kepada keluarga besar Syauqul Mustafa, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada para hadirin wal hadirat, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara live streaming. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan dan dikabulkan dari hajat-hajat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati, alhamdulillah, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, hingga akhirnya kita pada hari ini telah memasuki daripada bulan tahun baru di dalam bulan Hijriyah, yaitu bulan Muharram, yang alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat Islam dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita, mudah-mudahan semua amal-amal kita di tahun-tahun sebelumnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita di tahun-tahun sebelumnya diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harapan kita, mudah-mudahan pada tahun ini dan tahun berikutnya terus bertambah kebaikan, menambah berkat ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan-kebaikan kita sampai ajal menjemput, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di tempat ini, yang ikut membantu, ikut mensukseskan daripada acara rutinan Syauqul Mustafa ini merupakan nikmat yang luar biasa. Baik yang bisa hadir maupun yang streaming, meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, mengeluarkan keringatnya, mungkin ada biaya untuk membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah, membantu agamanya Allah. Ini semuanya ada hitung-hitungannya nanti, Pak. Semuanya ada kwitansinya nanti. Wa may ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan siapapun orang nanti meskipun berbuat sedikit sekecil biji zarrah kebaikan, nanti akan mendapat balasannya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan meskipun sekecil biji zarrah nanti juga akan ada balasannya. Insyaallah kita yang selama ini ikut membantu simpatisan maupun orang-orang yang terus istiqomah hadir maupun yang menyaksikan melalui live streaming, meluangkan waktunya, insyaallah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak nampak sekarang, mungkin para hadirin, bisa jadi nampak kepada anak kita, mungkin nampak kepada cucu kita, tapi semuanya pasti akan mendapat balasan. Kita yang bekerja kepada sesama manusia saja, ketika kita kerja di proyek, kerja di pabrik, pasti juga mendapatkan bayaran. Kita membantu orang ketika ada hajatan, kita membantu bikin terop, kemudian menata karpet, minimal dapat bayaran oleh kopi, oleh rokok, kan seperti itu. Apalagi kalau kita bekerja kepada Allah, kita bekerja kepada agamanya Rasulullah, apa yang kita dapatkan nanti ya luar biasa. Tapi itu semua nanti kita rasakan pada waktu yang tepat. Kemudian di tahun ini apa salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri? Untuk bertambah kebaikan terus, bertambah ziyadatul khair ini bagaimana caranya? Salah satunya jangan sampai
di hati kita ini memiliki penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak, Pak. Salah satunya apa? Seperti sombong atau sifat hasud, dengki, lain sebagainya. Ini setiap tahun harus kita bisa mengikis pelan-pelan, kita hilangkan, kita ganti dengan kecintaan, kita isi kebencian, kita rubah dengan kesabaran, kita rasa hasud, kita rubah dengan ketawaduan. Terus kita berupaya agar apa? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada hari di akhirat yaitu harta kita tidak manfaat, Mak. Anak keturunan kita tidak manfaat. Apa yang kita bisa manfaatkan? Solat kita tidak mungkin kita bisa. Sering bolong-bolong solatnya. Puasa kita sepertinya sangat susah nanti mau diandalkan. Zakat kita, sedekah kita, amal baik kita, apa yang bisa kita andalkan? Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, qalbin salim. Oleh karena itu beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membersihkan hati kita, ya hadir majelis seperti ini. Insya Allah terus kita hadir ke tempat ini mengikis sedikit demi sedikit keburukan kita dan masuk semua hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan daripada majelis maulid masuk ke dalam hati kita sehingga merubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian sedikit daripada kisah yang sering Al-Fakir bawakan. Ada kisah yang unik para hadirin. Mereka kisah daripada seorang pedagang susu. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah mendengar ini. Ada seorang pedagang susu, dia menjual susu di perkampungan tersebut. Kan biasa kalau orang dagangan itu punya caranya masing-masing. Kalau orang TikTok berarti jualan bakso biasanya, bener TikTok ya. Biasanya jualan bakso, kalau jualan es ting 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 kan nggak itu. Nah ini punya cara tersendiri untuk jualan susu ini. Apa yang dia lakukan? Ini di perkampungan Arab. Seorang laki-laki ini berjualan susu berkeliling di kampung tersebut sambil melakukan isrobil halib wasalli alal habib. Dia berteriak mengelilingi kampung itu, isrobil halib, apa? Minumlah susu, wasalli alal habib, dan bersolawatlah kepada Rasulullah. Ini kan nilai plus. Selain berdagang juga menyuruh untuk bersolawat. Isrobil halib, wasalli alal habib. Man hafara hufratan li akhi waqa'a fiha qarib. Barang siapa hafaro menggali hufratan suatu lubang li akhihi untuk menjerumuskan saudaranya waqa'a fiha an qarib, maka dia sendiri yang akan masuk ke dalam lubang tersebut. Jadi ini sambil metabar dagangan susunya, Pak. Apa bahasa metabar susunya apa bahasa Maduranya? Sambil metabar susunya ya. Isrobil halib wa salli alal habib, man hafara hufratan li akhi waqa'a fiha an qarib. Minumlah susu, bersolawatlah kepada Rasulullah. Barang siapa yang menggali lubang untuk menjatuhkan saudaranya, maka dia sendiri yang akan jatuh ke dalam lubang tersebut. Sehingga sampai akhirnya didengar oleh seorang raja di perkampungan tersebut. Mak bagus orang ini, selain berdagang susu juga memerintahkan bersolawat, memberikan nasihat. Penasaran sang raja di perkampungan tersebut. Akhirnya menyuruh pengawalnya untuk memanggil si pedagang susu. Coba panggil ke sini. Borong semua jualan susunya itu, borong sudah. Pokoknya saya mau ketemu sama pedagang susu ini, mau omong-omongan raja ini. Singkat cerita akhirnya sang raja dengan si pedagang susu akrab, tiap hari ketemu. Singkat cerita ada seorang menteri atau wazir. Ini hasud, cemburu dengan si pedagang susu. Dia melihat makceknya mana orang ini. Kun isrobil halib, minumlah susu, beri pesebik raja, kan itu. Saya yang sudah bekerja bertahun-tahun, pakun nggak ini, tetap seperti ini, makceknya mana? Nah mulai muncul sifat iri, cemburu kepada si pedagang susu. Akhirnya dipanggillah pedagang susu ini oleh si menteri, oleh si wazir tadi.
Kamu kan sekarang sudah akrab dengan raja, kata si menteri tadi. Maka kamu jangan, kalau kamu pingin akrab terus, pingin awet sama raja, kamu jangan ngelama, jangan kurang ajar dengan raja. Si pedagang susu ini karena orangnya polos, iya. Oh iya. Jadi salah satu yang membuat raja itu tersinggung, yang bikin marah, kalau raja sedang guyon, kamu ikut tertawa, itu raja tersinggung. Mon raja apa namanya? Jadi bagaimana yang harus dilakukan? Kalau raja guyon, kamu jangan ketawa, kamu diam saja. Mon raja ageje je agele anang nang bayi bang, kan itu. Tapi umumnya kan orang kalau diajak omong kan ketika merespon itu kan bagus. Nah ini ketika diajak guyon suruh diam. Nah orang kalau seumpama diguyoni kok diam, ini kemungkinannya dua. Imma tak faham atau gila, kan nggak itu? Kemungkinannya kalau tidak paham orang gila. Nah subhanallah, akhirnya besok paginya, esok hari si pedagang susu ini keliling lagi, Isrobil halib wassalli alal habib. Akhirnya dipanggil oleh raja, diajak ngobrol, tiba-tiba berubah ini. Si pedagang susu yang biasanya diajak ngobrol menjawab, tiba-tiba diem. Nah raja mulai tersinggung, mak mulai kurang ajar ini. Baru kenal sudah mulai kurang ajar. Di saya ajak guyon kok diam saja. Akhirnya tidak terima si raja, dengan kekuasaannya memanggil pengawalnya, dikasih surat, kirim ini ke pengawal yang ada di depan pintu istana. Akhirnya ketika itu sang raja terus guyon, tidak direspon oleh pedagang susu, sudah sang raja sudah tidak simpati lagi. Akhirnya diusirlah si pedagang susu, sudah kamu pergi sana sudah. Tapi sebelum pergi oleh sang raja dikasih oleh-oleh berupa vas bunga yang sangat indah, ada vas bunga. Akhirnya ketika mau keluar istana, dilihat oleh si menteri, oleh si wazir yang ngasih nasihat tadi pertama. Apa itu yang dikasih raja itu? Oh ini saya dapat vas bunga. Si menteri merasa pingin dengan vas bunga itu, akhirnya dibeli. Bolehkah saya beli vas bunga itu? Katanya si menteri. Oh ya tidak apa-apa, saya beli 2000 dinar. Oh ya, akhirnya dibeli oleh si menteri itu. Sudah, sang pedagang susu pulang, tiba-tiba pengawal dengan pedangnya membawa si menteri tadi. Diangkut si menteri, mau dibawa ke tempat eksekusi, mau dipenggal. Loh heran sih menteri tadi, loh kenapa, apa salah saya? Saya dapat surat dari raja yang tulisannya siapapun yang bawa vas bunga saya langsung dibunuh. Nah si menteri ini loh, enggak, saya tadi dapat dari pedagang susu tadi, sini salah paham. Oh enggak bisa, ini sudah perintah dari atasan, kan sudah repot. Saya cuma menjalankan perintah, menjalankan tugas, repot sudah. Akhirnya kalau kamu mau protes, katanya pengawal tadi, nanti setelah saya belai nanti kamu silakan laporan ke raja. Akhirnya sudah, singkat cerita besok paginya si pedagang susu ini keliling lagi, Isrobil halib wassalli alal habib, didengar oleh raja. Heran raja, loh mak Gioti orang ini kan itu. Akhirnya diutus pengawal, siapa itu? Itu anaknya apa ponaannya apa siapa, kok ada lagi tuh pedagang susu? Oh enggak, raja itu yang kemarin itu. Coba panggil sini. Akhirnya dipanggil oleh raja, ditanya, loh kamu kok masih hidup katanya? Loh iya raja, kenapa memangnya? Loh yang vas bunga yang saya kasih kemarin tuh kemana? Iya raja, saya kemarin vas bunga itu dibeli oleh menteri sampean. Aduh apes datang menteri, katanya raja. Oh ya sudah kalau begitu, saya ini cuma penasaran wahai pedagang susu, kenapa kamu kemarin kok ketika saya guyon kok diam saja kamu? Oh iya raja, saya kemarin dinasehati oleh menteri sampean yang dibeli itu, kalau jenengan guyon saya tidak boleh ketawa, suruh diam saja. Katanya raja, oh pantas, berarti pantas mati menteri itu sudah. Itu sesuai dengan nasihat kamu, man hafara hufratan li akhi waqa'a fiha an qarib. Barang siapa yang bertujuan menjerumuskan saudaranya ke sebuah lubang, maka dia sendiri yang akan masuk ke dalam lubang tersebut. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat iri dengki dan diganti dengan sifat cinta, sabar dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.